Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah sampai hari ini kita dikaruniai sehat walafiat. Bisa ketemu lagi di dalam acara live bersama Tan Mehwa ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan tentunya menjadi ajang silaturahmi buat kita semuanya. Juga untuk menjadi ajang yaitu untuk saling mensupport, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling sharing atau berbagi. Ya, jadi sama-sama untuk sharing kita pada malam hari ini. Karena dengan beginilah kita ini bisa tahu pengalaman-pengalaman dari orang lain, kemudian bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Itu yang terpenting ya Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita akan mempelajari yaitu bagaimana agar menang melawan godaan setan ya. Namanya juga godaan. Dimana kalau misalnya kita lengah ya jatuh di dalam godaan itu. Tapi kalau kita tidak mengantisipasi, kita benar-benar bisa terjerumus jatuh di dalam godaan iblis. Karena memang itu sudah menjadi sumpahnya. Ketika iblis itu dinyahkan dari surga, maka apa yang terjadi? Dia marah-marah sama Adam. Ini gara-gara Adam, maka saya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Bayangin Bu, Pak, iblis itu pernah menjadi penghuni surga. Sedangkan kita belum sama sekali. Jadi kenapa iblis begitu marah, begitu dendam kepada Nabi Adam? Karena dia tahu di surga itu enak. Maka apa? Gara-gara si iblis nih, gara-gara si Adam nih, saya jadi dikeluarkan oleh Allah dari surga. Dia tidak menyadari karena sebetulnya dia keluar dari surga itu bukan karena Nabi Adam, tapi karena kesombongan iblis itu sendiri. Dan memang itu sudah menjadi sumpahnya iblis. Iblis mengatakan, ya Allah, nggak apa-apa saya keluar dari surga. Tapi saya punya permintaan ya Allah. Tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Dan saya akan terus menggoda anak Adam dan segala anak keturunannya. Apa kata Allah? Silakan. Silakan. Tapi ingat engkau iblis, engkau tidak akan pernah bisa menggoda hamba-hambaku yang beriman. Masya Allah. Nah ini jadi kita ini begitu tahu ada godaan, lalu kita ini memikir bagaimana supaya menang melawan godaan iblis itu sendiri. Nah ini yang terpenting justru bagi kita semuanya ya Bapak Ibu. Lalu yang terpenting supaya kita tahu, ibarat kita perang itu kita tahu strateginya. Kapan sih saat-saat paling berat? Saat-saat datangnya godaan iblis yang paling berat itu kapan? Satu, pada saat terbit fajar. Nah, pada saat terbit fajar itu, maka apa? Digoda anak manusia itu. Satu, supaya males, supaya nggak bisa bangun, supaya nggak sholat fajar atau sholat subuh, supaya nggak mau ke masjid, sehingga kalau males-males, kalau telat-telat otomatis akan sholat di rumah, terutama bapak-bapak. Jadi tidak akan bisa apa? Sholat berjamaah. Nah ini godaannya pertama itu di saat manusia itu mau melek mata. Itu aja udah digoda. Iblis itu sudah menabuhkan genderang perang kepada manusia di saat manusia itu sudah terjaga dari tidurnya. Pada saat bangun tidur. Bayangin
Udah setel alarm. Alarm sudah bunyi buanter, masih kalah dengan rasa malas. Jadi apa? Malasnya lebih dominan sehingga tertidur lagi. Itu bukan tanpa sebab loh. Maka ketika bangun, ya itu paksa jangan merem lagi. Nah itu godaan itu mulai terus itu. Ditarik kita supaya tidak bangun, ditarik kita. Makanya orang yang bangun tidur itu mesti apa? Males hawanya. Lalu bagaimana caranya? Paksa diri untuk bisa bangun. Supaya apa? Sholat fajar kita tidak keteteran gitu ya. Masya Allah. Ini godaan yang pertama itu pada saat bangun tidur. Pada saat matahari mau terbit fajar itu. Maka iblis itu tidak mau. Orang itu mulai pagi-pagi sudah apalagi itu musuhnya iblis itu tukang ceramah pagi-pagi di masjid, tukang mengajak kebaikan, itu musuh setan tuh. Terus kemudian apa aja ada godaan iblis itu supaya apa? Manusia itu tidak sampai melakukan kebaikan. Ya kalau kita sudah tahu kan, sudah tahu ibarat orang perang itu, dia udah tahu medan. Dia udah tahu strateginya. Dia juga sudah tahu politik lawan. Taktiknya seperti ini. Maka kita juga harus punya taktik. Nah, ketika kita bangun tidur, maka apa? Cepet-cepet bangun itu jangan sampai untuk apa? Tidur lagi. Caranya bagaimana? Ya nggak tahu cara gimana kita, yang penting apa? Paksa diri untuk melawan. Karena kita tahu, kita udah belajar hari ini bahwa itu adalah apa? Godaan iblis yang nyata-nyata, supaya apa? Saat-saat seperti itu memang saat-saat paling kuat menggoda kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah godaan iblis itu datang itu pada saat matahari tenggelam. Tadi saat terbit itu paling berat godaannya. Dan kemudian yang kedua adalah saat matahari tenggelam. Pada saat matahari tenggelam ini Pak Bu, makanya anak-anak itu dilarang bermain-main, lari-larian, kemudian gojekan, apa gojekan itu ya, berguru yang sangat betul-betul parah gitu kan. Itu bukan tanpa sebab loh. Rasulullah memang yang melarang. Maka Rasulullah menganjurkan kalau mau maghrib itu disuruh apa? Kita menutup semua pintu-pintu, supaya menutup semua jendela. Itu memang pada saat itu, yaitu waktu-waktu paling rawan orang itu untuk bisa kena godaan iblis. Maka kalau dulu banyak orang sering dengar itu apa? Kesurupan. Maksudnya pada saat surup itu jangan sampai neko-neko gitu ya. Dan itu memang betul. Jadi apa? Rasulullah menganjurkan pada saat itu, terima kasih Ibu Irma. Nah, pada saat seperti itu, maka dianjurkan orang itu menutup semua pintu-pintu ya Bu, sambil berdoa. Berdoanya apa? Trikul. Surat itu, Qul huwallahu ahad, Al-Alaq, An-Nas. Maka baca itu. Baginda Rasulullah sudah mengisyaratkan itu seperti itu. Ketika setan menggoda, itu maka suruh baca itu. Bacaan ayat-ayat itu. Nah, seperti itu. Lalu godaan yang ketiga itu kapan? Iblis itu menggoda pada saat yaitu matahari terbit. Kedua yang paling berat itu pada saat matahari terbenam, supaya orang itu pokoknya males ibadah lah. Pada saat menjelang maghrib, supaya apa? Supaya enggak jadi ibadah. Itu memang tujuan dia, cari bolo gitu loh. Makanya ingat ya Bu, Pak, kalau bertamu kita itu ya mikir, kalau mau maghrib ya jangan masuk dulu, jenengan belok neng musola atau neng masjid dulu. Kadang-kadang itu tamu ini ya ndak ngerti, kita pada saat maghrib ya otomatis kan pada saat-saat sholat ya, jenengan belok di masjid dulu sebelum ngetuk pintu lah, nanti baru yang paling enak itu ya jangan pas saat seperti itu ya. Saat sholat maghrib atau saat-saat itu lebih baik mendingan setelah isya. Saya ini kalau pas liburan nerima tamu itu kalau mari maghrib saya sendiri nggak enak. Nggak enaknya apa? Nggak tenang kita. Dikir kita kepingin terus isya itu karena sudah ada tamu, karena saya juga kita ini harus memuliakan tamu. Tapi sebaliknya tamunya juga harus paham. Kalau ke rumah orang itu jangan pas maghrib atau habis maghrib, lebih baik
habis isya. Itu jauh lebih enak ya. Karena kalau habis isya itu kan tidak ada waktu untuk ini. Apalagi kalau maghrib itu betul-betul mendekati dengan isya itu luar biasa gitu kan. Nah kemudian yang ketiga, kapan godaan iblis itu datang? Yaitu ketika mau berangkat tidur, pada saat tidur, ya sebelum tidur itu ya terus sama mau bangun tidur tadi, itu terus, itu masa-masa yang paling rawan. Untuk anak manusia itu gampang sekali kegoda. Itu saat apa? Yaitu setan itu menggoda kita sebelum kita tidur. Makanya Rasulullah itu menganjurkan, kalau bisa Pak Bu, kita ini sholat setelah sholat isya, kemudian kita sholat sunnah rawatib, akhiri dengan sholat witir. Agar begitu terbangun dengan tidur, kita nggak perlu sholat witir lagi. Dan itu sebagai benteng gitu loh. Jadi kita lebih hati-hati gitu ya. Karena tidak ada jaminan kita besok itu masih ada atau enggak. Maka dia tutup dengan witir. Jadi selesai sholat isya, sholat rawatib, sholat ba'diyah isya, sholat sunnah rawatib itu kemudian akhiri dengan sholat witir. Biasakan nggak apa-apa. Berapa rakaat Bu? Ya boleh 1, boleh 3, boleh 5, terserah sak kuate gitu nggih. Masya Allah. Nah belum cukup sampai di situ, selesai sholat kadang-kadang kita batal lagi. Maka dianjurkan kita untuk membentengi diri kita sebelum berangkat tidur, panjenengan wudhu Pak Bu. Nah itu mendawamkan wudhu, membiasakan wudhu. Karena apa? Ketika seseorang mau tidur itu godaannya yang paling berat. Makanya apa? Kemudian pada saat tidur, kalau sebelum tidur nggak mau doa atau lupa doa atau nggak wudhu gitu ya. Nah itu memang disunahkan untuk sholat terus witir, apalagi terus setelah itu misalnya kok belum tidur tapi kemudian masih batal wudhu gitu kan. Maka wudhu aja. Jadi wudhu itu terakhir sebelum tidur, kemudian baca doa-doa. Kalau dulu zaman Rasulullah itu menganjurkan sebelum tidur itu doa, apa yang kita baca itu dihitung sama malaikat pada saat tidur pun kita baca ayat-ayat sampai ini itu di saat tidur itu kita terus mengalir pahala Pak Bu. Maka kalau kita itu tidurnya tidak pakai doa, nah ini bahaya sekali ya. Maka seringlah kita bermimpi buruk gitu ya, karena apa? Ru'ya minallah. Bahwa kalau orang itu mimpi baik itu datangnya dari Allah. Walhulfu minasyaitan. Jadi apa? Kalau mimpi buruk itu datangnya dari iblis, dari syaitan. Nah maka dianjurkan oleh Rasulullah, apa itu? Kalau engkau lagi bermimpi buruk, godaan iblis itu datang di saat dalam kondisi tidur, maka apa? Ketika itu kalau terbangun, meludahlah ke 3 kali, meludah 3 kali, kemudian sambil mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu untuk perlindungan kita. Jadi pada saat kondisi tidur ini kan kita ini kondisi tidak tidak sadar gitu. Itu paling cepat masuknya. Makanya dianjurkan ya Bapak Ibu, kalau misalnya pada seorang rumah tangga, kalau orang berumah tangga, jangan sampai kemudian ada masalah itu masih gondok di dalam hati, masih menyimpan dendam. Misalnya pasangan suami istri lagi berselisih pendapat, pokoknya dianjurkan sebelum tidur itu masalah semuanya itu selesai, sudah kosong-kosong gitu ya, jadi netral gitu. Ya kalau enggak kita nantinya itu diambil dalam saat waktu tidur, kita nggak tahu. Pada saat dipanggil waktu tidur dalam keadaan nggak wawuan misalnya sama suami atau sama istrinya, ini bahaya sekali. Maka apa? Ketika sebelum tidur itu, maka apa Bapak Ibu harus apa? Yaitu diselesaikan dulu semua masalah supaya apa? Tidur itu tidak ada masalah. Pada saat tidur itu benar-benar apa?
hati senang, hati santai. Karena orang mau tidur itu harus enjoy, harus relax betul, harus relaksasi, tidak ada beban pikiran, tidak ada beban mental. Jadi apa? Nggak bagus kalau membawa masalah itu pada sampai kita tidur belum menyelesaikan masalah. Nah itu sebaiknya yaitu tadi berwudu kemudian berdoa. Apa doanya? Ketika mau itu ya biasa kan kita sudah hafal semua doa mau tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah kemudian setelah itu bacalah Al-Fatihah. Kemudian baca juga kemudian apa? Yaitu dibacakan sebelumnya itu adalah membaca Rasulullah dulu. Kalau mau tidur itu apa yang dibaca Ibu? Yaitu apa? Ini. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi. Nah, kemudian apa? Sama Rasulullah itu ditiupkan ke tangannya. Beliau itu ke tangannya terus kemudian apa? Diusapkannya ke seluruh tubuhnya dan diusapkan ke seluruh tubuh itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jadi apa? Dibaca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Maka apa ditiupkan ke seluruh ini ada tuntunannya. Jadi dari Rasulullah sendiri setelah membaca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian baca itu kul itu trikul itu ya, 3 kul itu 3 kali, 3 kali, 3 kali, kemudian ditiupkan ke seluruh tubuh. Ketika masih melek ya kita mencoba untuk zikir, sholawat. Maka yang pertama ketika mau tidur itu supaya tidak ada beban Bu. Jadi gini, satu baca apa? Yaitu tadi kul a'udzu birabbil falaq dan sebagainya, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian baca apa? Wiritan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu kan 3 kali. Setelah itu baca istighfar. Kemudian sambil apa? Hatinya mencoba untuk apa? Nguras sakit hati. Yaitu ya Allah, sebelum tidur ini saya memaafkan semua orang yang telah menyakiti saya, yang membuat hati saya sakit. Ya Allah, saya akan memaafkan ya Allah. Jadi benar-benar tidak ada dendam ketika berangkat tidur. Lalu kepada suami saling bermaaf-maafkan gitu kan. Jadi jangan sampai abang mau tidur masih memendam saling dendam. Nah itu bahaya. Kemudian bersolawat 3 kali. Nah itu yang dianjurkan. Jadi baca kul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah baca yang tadi ya baru diolesin. Nah ketika itu tidur sampai tertidur nggak apa-apa Bu. Kemudian baca apa lagi? Yaitu istighfar. Istighfar itu mohon ampun, terus semoga ditutup segala aib kita, dan pada saat itu pula kita untuk menerapi batin kita untuk bisa memaafkan orang lain. Jadi orang-orang beriman itu nggak mungkin tidur itu membawa dendam, nggak mungkin tidur itu masih nggak enakan sama pasangan, nggak mungkin tidur itu sambil bermusuhan, maka itu kebawa sampai tidur. Dan ketika kita membaca-baca ayat-ayat itu sampai tidur, maka itu kita apa ya istilahnya dicatat terus sebagai apa? Bacaan. Dan disitulah Allah menjaga kita di saat tidur. Dan kemudian apa antisipasi yang selanjutnya? Ketika mau bangun tidur baca alhamdulillahilladzi, baca semua ya Bu, ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur gitu kan. Kemudian yang tidak kalah penting ketika kita memasuki rumah itu harus berdoa. Kalau kita dari pergi ya Bu, kita pergi itu betul-betul kita nggak tahu hawa di luar itu seperti apa. Makanya zaman dulu orang-orang itu rumahnya di depannya itu disediakan apa? Padasan. Tahu padasan Pak Bu? Padasan ini adalah tempat untuk wudu itu loh. Dan itu ditaruh di depan rumah, tujuannya itu apa? Supaya kita itu nggak kebawa, setannya nggak ikut masuk. Dan ketika masuk rumah salam kemudian baca Pak Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dianjurkan Rasulullah. Itu untuk mengantisipasi hawa setan itu ikut masuk di dalam rumah kita. Nah itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak dapat masuk ke rumah kita. Nah tapi sebaliknya jika ia masuk rumah tidak membaca doa, maka dia ikut itu. Dia ngikuti kita. Betul-betul dia ikut. Nah betulan nih. Orangnya nggak baca doa, dia masuk ke rumah, kita makan, dia ikut makan. Makanya apa?
Ya beda gitu loh. Ya dia ikut menikmati. Ya, kalau sampai terus bertengger di situ lama-lama jadi penghuni tetap. Hati-hati nggih. Jadi itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, di mana dituntun kita ketika mau bangun tidur doa, ya, kemudian mau tidur doa, dan kemudian mau keluar rumah berdoa supaya apa, diberi keselamatan di jalan, tidak diganggu iblis di perjalanan. Mau balik dari mana-mana masuk itu apa, berdoa lagi. Coba orang beriman itu dalam setiap kehidupannya itu selalu ada doa loh, masya Allah loh. Itu yang hebatnya itu di situ. Tidak doa, semuanya diiringi dengan doa. Ya Allah. Jadi ibarat orang perang itu kita sudah memakai baju perang yang lengkap gitu ya. Kalau kita nggak pakai baju perang ya gampang sekali kena sasaran. Nah itu yang dianjurkan, dan ini tidak sering dibahas ya. Jadi kadang terlupakan hal-hal yang kecil seperti ini, tapi itu padahal urgent. Nah, ketika seseorang bangun tidur atau mau tidur, tidak membawa dendam, kemudian ya Allah, mereka salah sama saya, tapi saya juga salah sama mereka, ya Allah, kita juga punya salah sama orang lain. Tarik ulur, memanage hati kita. Maka setelah itu tidak ada dendam di dalam diri kita. Itu yang memang harus ada. Jadi apa? Istighfar. Jadi urutannya Ibu baca surat Ikhlas 3 kali, kemudian subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Kemudian baca apa? Istighfar. Dan kemudian yaitu apa? Sholawat. Nah ini penting nih gitu ya. Jadi 4 hal itu yang dilakukan sebelum tidur, ketika setelah berdoa Al-Fatihah, kul itu 3 kul itu, kemudian ayat kursi, kemudian apa ya namanya, dioser ya, terus diratakan ke seluruh tubuh seperti yang Rasulullah lakukan. Dan kemudian setelah itu kok belum tidur, baca yang saya sampaikan tadi, Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian baca lagi wiritan, subhanallah, alhamdulillah, tasbih, tahmid, takbir, ya tahlil. Kemudian baca sholawat dan kemudian istighfar. Nah seperti itu nggih, masya Allah. Insya Allah dimudahkan segala urusan kita nggih. Bapak Ibu, kalau itu kita lakukan, masya Allah, insya Allah kita bisa untuk apa, menang melawan godaan. Masya Allah, sudah banyak yang hadir. Ya, kita bahas sedikit penjabarannya tentang poin-poin tadi. Yuk kita sama-sama ya Bapak Ibu, untuk apa? Bareng-bareng kita untuk menyampaikan hal ini, semoga bisa membawa manfaat ya. Yang sudah bergabung semuanya, yang sudah ikut live pada malam hari ini, kemudian juga yang sudah kirim-kirim cindera mata kepada saya, terima kasih, moga-moga jadi sedekah jariah panjenengan. Assalamualaikum, iya Ibu Irma, terima kasih ya Bu Irma. Waalaikumsalam. Masya Allah, beautiful Bunyai Ayah. The same as you also beautiful ya. Masya Allah, sama-sama cantik panjenengan juga. Terima kasih Bunyai, semoga bermanfaat. Ibu Marsiah, nggih, sama-sama Ibu. Masya Allah, kan senang kita ketemu seperti ini, Masya Allah nggih. Masya Allah Ibu Irma, Masya Allah. Yuk, mulai nanti malam kita praktekin ya Bu. Mau tidur ini sekarang ilmunya, nantinya itu yaitu untuk apa? Dipraktekkan. Jadi ilmu itu bukan hanya untuk didengarkan, ilmu itu bukan untuk dijadikan perdebatan, ilmu itu bukan dijadikan untuk saling untuk dipermasalahkan. Agama itu bukan untuk berdebat, tapi agama itu untuk berbuat sesuatu. Nah ini yang terpenting ya. Jadi apa? Kita setelah terima ilmu, lakukan aja dulu. Kalau nanti ketemu enak kan enak bener gitu nggih. Jadi kalau dulu saya dikasih tahu kiai saya tuh, saya enggak banyak cincong. Me yuto cuy gitu ya. Jadi apa, saya lakukan aja. Jadi saya lakukan aja, nanti kalau ketemu masalah baru saya matur. Yai, saya sudah lakukan sesuai petunjuk, tapi saya menemukan ini. Itu orang itu baru apa? Learn by doing. Belajar lalu praktek, belajar lalu dilakukan, belajar lalu dilakukan. Kenapa banyak orang yang belajar tapi tidak membawa hasil? Karena sekedar belajar, sekedar mendengarkan, jadi ilmu pengetahuan biasa. Tapi ketika ilmu ini dipraktekkan, jadilah ilmu yang manfaat. Masya Allah. Ayo monggo ajak lebih baik teman-teman, untuk lebih banyak teman-teman ajak ya Bu untuk berbagi live, seperti Bu Irma nih mengajak yang lain untuk live.
Karena ini sama aja panjenengan tuh dapat pahala berjalan ketika mereka mendengarkan, kemudian sama-sama mempraktekkan. Dalam hal ini kita dapat manfaat juga. Ibu Lili binti Rahayu, waalaikumsalam. Ye, Malang, ye, Bu Lili, Malang. Mas Amar, waalaikumsalam, Mas. Ye, Allahu Akbar, Madiun. Ah, ya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, ye. Ya, jadi ayo monggo, monggo. Ye punyai, masya Allah. Ya, Bu Yatimah kabul, waalaikumsalam. Apa bedanya wirid dengan dzikir? Nah, yaitu dzikir itu ucapan, dzikir itu artinya mengingat, Bu. Kalau wirid itu dilakukan berulang-ulang itu dengan mengingat Allah dengan kalimat apa? Dengan kalimat dzikir. Kalimat dzikir itu kalimat pengingat seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Diwiridkan, diucapkan berkali-kali, itu namanya wiritan. Yang dibaca apa? Kalimat dzikir. Kalimat untuk mengingat Allah. Nah, seperti itu nggih. Monggo ayo jadi dzikir terus-terusan, ini namanya wiritan gitu ya, kalimat-kalimat dzikir, kalimat-kalimat thayyibah yang dilakukan, yaitu bedanya dzikir. Dzikir sendiri itu artinya mengingat, Bu. Nah, seperti itu nggih. Jadi dijadikan wiritan dzikir itu. Jadi supaya apa? Diucapkan berulang-ulang nggih. Assalamualaikum Ibu Asrinani. Alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah Ibu. Ya, Ibu ye mau bertanya, silahkan monggo nggih. Memang kita ini lagi belajar santai bareng-bareng aja Bu, tanya jawab, kemudian sharing-sharing, berbagi pengalaman. Ye. Ibu Darti itu kedamaian. Ye. Ya. Ibu, saya minta doa terbaik untuk keluargaku. Ye, sama-sama Bu Darti. Moga-moga keluarga kita dilimpahkan kasih sayang Allah dan diberikan pertolongan dalam setiap kehidupannya. Dan kemudian dimudahkan segala urusan dan diberikan berkah kepada kita, keluarga dan anak cucu kita. Amin semuanya. Ya, amin. Oh, masya Allah, peres bunyai, amin. Beres bunyai, amin. Ye, leres bunyai, amin. Leres, ya, peres leres. Ya Allah. Tema hari ini bagus sekali, aku alami hari ini. Nah, yaitu godaan setan, terus nesu-nesuan sama pasangan. Jangan sampai tidur itu belum selesai, nge. Itu anjuran saya. Terus kemudian anak-anak misalnya menggoda, semuanya itu memang godaan itu ada setiap saat. Ya, makanya ketika digoda, itu apa? Kita tahu antisipasinya. Kita ibarat orang perang, kita tahu senjatanya apa untuk melindungi diri kita supaya tidak kena sasaran, tidak kena godaan iblis itu ya. Kalau bangun tidur bunyai gimana doanya? Lo tadi saya bacakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu doa bangun tidur, Bu. Nah, kan mulai kecil diajarkan itu. Ibu Kasih, namanya Rahman Kasih, sayang. Bu Cilacap, nggih, monggo hadir. Masya Allah, semoga suatu saat saya bisa ketemu di sana, nggih. Tadi siang ada orang minta ngaji juga dari Magelang, Jawa Tengah, gitu kan. Ada dari Malang, Jawa Timur. Pokoknya saya kalau Senin itu khusus terima tamu untuk orang yang minta ngaji, Bu. Untuk orang yang curhat-curhat, untuk orang yang ya sekedar silaturahmi, kepingin ke rumahnya Putan Mihwa, monggo silahkan, terbuka untuk umum rumah saya. Semakin banyak dikunjungi orang, rumah itu akan semakin berkah. Amin. Nggih. Alhamdulillah hadir umiku, nggih Bu Dedi. Masya Allah. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Baca doa tuh dijawab sama Bu Irma. Nggih, itu doa tidur ya Bu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah hari Minggu bisa ketemu muka sekarang lewat berada di TikTok. Berarti ini dari Kamal Madura ya. Kalau Ahad kemarin itu berarti Kamal tuh di Al Iksan Masjid ya Bu. Masya Allah nggih bunyai. Assalamualaikum, terlambat hadir. Oh enggak apa-apa Bu Nurul, masih belum telat kok, ini masih bisa ketemu nggih. Masya Allah, diusap ya, diusap betul, diusapkan ke seluruh tubuh ya. Terima kasih ya. Iya Ibu Aisyah, Aisyah itu diusapin ya Bu Aisyah ya. Ketika baca-baca mau tidur tuh baca Al-Fatihah, baca kul itu 3 kul itu sama ayat kursi. Kemudian ditiupkan ke telapak tangan, gitu ya, terus diusapkan ya, betul bahasanya diusapkan ya, ke seluruh tubuh diratakan, diusapkan ya, itu insya Allah itu dilindungi Allah ya.
Kemudian siapa lagi nih? Assalamualaikum Ibu Diah Septi. Waalaikumsalam. Brebes nggih Bu Diah. Rajin-rajin ya, Jawa Tengah Brebes, ada Cilacap, ada mana lagi tadi? Masya Allah, Masya Allah. Hadir semuanya Jawa Tengah. Bu Nyai, monggo, nggih, nggak apa-apa terlambat, masih lebih bagus. Assalamualaikum Bu Annawa, waalaikumsalam. Bu Eni, waalaikumsalam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggih Bu Ariska. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini nggih. Barakallah Ibu Aisyah, Masya Allah. Kalau mau tidur baca bismillah 2 kali ya, 21 kali ya Ustazah. Yaitu tadi kalau yang Rasulullah lakukan, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Monggo baca 21 kali boleh, tapi dibaca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian yang kul itu 3 kali, kemudian ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh. Ya, wiritan dzikir itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Kemudian sholawat 3 kali. Kemudian apa? Istighfar 3 kali. Begitu Bu. Jadi pokoknya supaya hilang semuanya beban gitu ya. Tidurnya tidur yang dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Masya Allah. Ibu Tati. Waalaikumsalam Bu Nurul. Ilmu didapat harus dijalankan Bu Nyai, terima kasih. Iya betul Bu Nurul. Belajar itu enggak harus banyak, tapi sedikit praktek, sedikit praktek. Saya dulu gitu kalau nyantri tuh dikasihnya ilmu tuh sedikit, tapi besoknya ditanyain lagi, udah praktek belum gitu sama Pak Yainya. Kalau sudah berarti apa, aman kita gitu loh, dipraktekkan. Ketika ketemu kesulitan kita bisa matur lagi gitu ya. Jadi ilmu yang manfaat itu ketika apa? Ketika sudah selesai didengarkan, dipraktekin. Nah, seperti itu. Apalagi tadi yang utama, jangan sampai ada permasalahan rumah tangga ketika mau tidur belum selesai. Ini mengganjal betul, hati berdodok terus. Hatinya mongkok terus. Apalagi kalau sampai nggak bertegur sapa suami istri lebih dari 3 hari. Ya kok betah gitu loh ya. Kalau saya nggak betah, enak sapa-sapaan, enak manja-manjaan, enak mesra-mesraan. Ngapain juga ini. Pokoknya kami sudah sepakat dulu. Saya sama suami itu sepakat, kalau ada perbedaan pendapat dan yang membuat bersih tegang, sebelum tidur harus sudah selesai. Oke, Ibu, praktek ya. Ya, menurunkan ego, jangan menegangkan ego, meninggikan ego, gengsi segala macam untuk saling berbaikan. Ya, jangan. Jadi diselesaikan. Pokoknya belum tidur tuh nggak boleh ada masalah itu di tempat tidur. Nah, seperti itu nggih, supaya apa? Bisa tenang, tentrem. Nggih, monggo Mojokerto ndere aji nggih, monggo nggih punya Rodiah. Kalimat thayyibah di setiap tempat nggih, di segala tempat, di segala situasi, di mana saja and kapan saja. Anywhere and anytime gitu ya, every time. And everywhere gitu ya, di setiap saat dan di setiap tempat nggih. Rembang Ibu Tati nggih, Bu Tati Rembang, saya sering ke Rembang, muga-muga sakit ketemu suatu saat nggih. Bu Suliswati waalaikumsalam. Insya Allah Bu, kula praktekan amin ya Allah, ini kita dadi manfaat saestu nggih. Ibu Kiwin apa ini ya? Ibu Kivinastra, Bojonegoro, nggih, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ibu Zendi, Zendi. Waalaikumsalam, nggih, Ibu Nurul Widuri. Waalaikumsalam, Nyai minta doanya buat saya. Nurul Bu Nyai, sakit asam lambung Bu Nyai. Sudah diobati? Pokoknya jangan sering kena obat. Punya penyakit asam lambung itu puasa. Oh iya puasa sembuh tuh. Nah ini pengalaman saya sendiri. Saya mengikuti pola itu yang dokter hafal Quran itu, dokter Zaidul Akbar. Ketika penyakit lambung itu kan kita pasti takut makan asam. Saya coba betul itu. Saya kasih itu air jeruk nipis 1 sama serai 2. Tiap pagi sama dikasih madu sedikit. Saya makan itu, minum itu, saya biasa minum tehnya diganti teh serai itu. Dikasih jeruk nipis, madunya sedikit aja untuk menghilangkan rasa apa, enggak sampai terlalu manis.
Nanti sembuh Bu itu, bismillah dengan izin Allah ya. Dicoba aja. Pertama, wow sakit sekali. Tapi ketika kedua, ketiga itu, karena orang sakit lambung itu, kalau kena obat terus, itu terkikis itu. Lapisan pelindung lambung itu ikut terkikis kena obat. Tapi ketika kena serai sama jeruk nipis, yang hebat itu apa, Bu? Ini kuasa Allah. Ini sifatnya ya. Ini saya jadi melebar ya. Jeruk nipis atau lemon itu kan asam. Ketika sudah sampai di lambung itu jadi bentuknya itu adalah bentuk apa? Basa. Nah, ini luar biasanya Allah loh. Masya Allah. Ini jadi obat Bu. Saya alhamdulillah sudah nggak ngalami itu lagi. Kalau saya sendiri itu Bu, memang sampai sekarang saya tidak makan nasi. Sudah mulai 2019, saya lebih enak badan saya. Jadi lambung sudah nggak kumat-kumat lagi, tapi saya memang rutin Bu. Jadi saya itu kalau malam mau tidur gitu, saya minum ini jahe serai kunyit. Jam 8 itu saya minum serai jahe kunyit, terus kita kita minum. Digodok, bukan digodok, dikasih air mendidih, kita minum, dikasih madu dikit aja gitu ya. Kalau sudah hangat-hangat kasih madu. Insya Allah Bu. Bismillah, moga-moga. Karena apa? Manusia itu min sulalati min tin, dibuat dari tanah. Jadi apa? Maka obat yang paling bagus itu ya saripati tanah. Serai diambil dari tanah, jahe diambil dari tanah, jeruk nipis asli tidak diolah. Maka itu bismillah menjadi tombol. Nanti buka ya, buka YouTube-nya Zaidul Akbar, dokter yang hafal Quran itu Bu. Bismillah. Moga-moga jadi tombol. Ini saya doakan juga, amin. Assalamualaikum Bu Nyai, ngapunten. GCA ikut ngaji Bu Nyai. Oh nggih, monggo. Alhamdulillah tetangga. Monggo ikut ke rumah Bu. Kalau di GCA kan deket satu perumahan. Sebulan sekali tiap Ahad pagi awal bulan itu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi kita ada pertemuan Bu, pengajian di rumah Tan Mehwa Bu, monggo. Ayo hadir tetangga dekat rumah, ayo. Bacaan iftitah itu sunnah apa wajib? Sunnah. Bacaannya sunnah. Iftitah bukan iftikah ya Bu, iftitah. Iftitah itu ada yang baca kabirau, ada yang Allahumma ba'id baini, silahkan mau pakai yang mana. Jadi itu sunnah hukumnya. Ya. Kalau yang wajib itu Al-Fatihah. Bu Nyai, bagaimana kalau kita sudah berdoa mau tidur, terus kita belum tidur terus bangun? Maksudnya gimana? Ya baca aja terus. Jadi nanti mau tidur lagi ya baca lagi sampai tertidur kalau bisa. Jadi begitu ya Bu. Jadi kok sudah baca-baca tapi tidak bisa tidur. Orang itu kalau dibuat sholawatan, dibuat wiritan, itu ngantuk. Karena apa? Gelombangnya itu nanti itu sama dengan gelombang Allah. Itu biasanya orang kalau wiridnya benar, terus bacaannya benar, hatinya nyambung, itu pasti ngantuk Bu. Saya ini bau bantal tidur Bu. Masya Allah. Makanya jangan ada beban gitu nge. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ibu Ma'rufah. Bu Nyai ngapunten, atas nama saya mboten kados jenengan, itu cuma nama julukan saya. Oh nggih, monggo nggih. Waalaikumsalam Bu Nyai. Pak Eko Sukris. Nggih, waalaikumsalam Pak Eko atau Bu Eko ini. Oh Pak Eko nggih. Temanya apa hati ini Bu Nyai? Temanya apa hati ini Bu Nyai? Baru mantuk tahlil Satimah Bojonegoro hadir lagi. Oh nggih, temanya hari ini Bu, bagaimana untuk supaya menang melawan godaan setan. Nah itu tema kita malam hari ini. Jadi dengan cara apa tadi Ibu kita sudah sampaikan, godaan setan itu datang itu di 3 posisi yang paling berat. 1, pada saat bangun tidur supaya orang itu tidak ibadah, dibuat ngantuk, dibuat males, dibuat pokoknya supaya tidak bangun. Kedua, saat menjelang maghrib. Makanya apa? Arahannya Rasulullah ketika mau mendekati maghrib, anak-anak jangan boleh berlari-larian, gojekan, guyon, tidak karu-karuan. Kemudian tutup semuanya jendela sambil membaca trigul tadi.
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sambil menutupi semua pintu-pintu dan jendela. Itu maghrib dianjurkan seperti itu, karena itu paling banyak takutnya kalau kesasar orang jadi kesurupan nih orang nyebutin itu ya. Jadi itu seperti itu nggih. Jadi terus kemudian yang ketiga adalah saat apa? Tidur, saat menjelang tidur dan saat di dalam tidur itu godaannya besar. Makanya terutama sebelum tidur itu harus banyak baca doa. Nggih, Masya Allah. Ibu Riswa, waalaikumsalam Kamal hadir. Ibu nggak apa-apa Bu Bojonegoro, Bu Kiwi ya. Jadi nggak telat kok. Jadi 3 tadi yang terutama doa-doa yang saya sampaikan tadi dibaca nih Bu, supaya kita benar-benar bisa enjoy tidur, dan kalau ada masalah harus selesai sebelum tidur, baik itu kepada pasangan, kepada anak kita atau kepada siapa saja, maafkan orang lain dan kita juga saling memaafkan, meminta maaf. Jadi tidur itu sudah dalam kondisi betul-betul enjoy nggih, Masya Allah. Hadir nggih. Dari mana-mana sudah hadir. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ibu Iva, Bu Nyai baru nyimak. Semoga sehat selalu, berkah. Amin ya Allahumma amin, sama-sama nggih. Amin doanya Bu Nyai. Kalau saya gak bisa tidur, umiku harus itu juga harus damai. Ya betul. Terutama doa nggih Bu Dedi nggih. Rungkut hadir Bu Nyai. Kemarin ketemu di Rungkut. Gini hadir di sini. Di Rungkut di Sampurna kah Bu Ma'rufah? Masya Allah, salam saya buat teman-teman di Sampurna nggih. Bu Hidayatun, waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam nggih Ibu Hidayatun. Bu Asri Sani, Bu Nyai lagi posisi males dekat sama orang toksis. Emang harus begitu. Kalau ada orang toksis itu harus dihindari supaya kita tidak ketularan. Orang toksis itu kayak jadi virus. Kalau kita nggak menghindari, kita takut kena si virus juga. Kayak cermin itu Bu. Betul Bu Asisani. Ya benar. Kalau kayak lagi kayak gitu malas gitu. Jadi apa? Deketin orang-orang yang bisa mencerahkan pikiran, hati, dan jiwa. Siapa teman yang baik itu? Teman yang membawa kita semakin dekat Allah. Itulah teman sejati. Masya Allah. Ibu Hidayatun Sugeng Dalu. Masya Allah. Bu Khairiyah. Punyai Gresik hadir. Rutin puasa Senin, Kemis, dan Ayyamul Bid. Insya Allah lambung sembuh. Betul itu. Obat lambung itu sebetulnya puasa, tapi memang pertama perih biasa, tapi lama-lama ketemu sehatnya. Sumutasihu, puasalah maka engkau akan sehat, kata Rasulullah. Betul itu. Assalamualaikum Ustazah, terima kasih resepnya dan pencerahannya sama-sama. Jadi kita sehat jasmani, sehat rohani, dan yang ketiga tentunya supaya sehat kantongnya. Amin. Bu Iva, semoga bermanfaat ilmunya malam ini. Bu Nyai berkah, bisa diterapkan dengan istiqomah. Amin. Saya juga doakan dan saya juga minta doa. Sambil rebahan ngaji tiap hari. Bagus. Nggih Ibu. Cilacap, nggih Bu Rini, Masya Allah, nggih, moga-moga suatu saat bisa ketemu langsung, nggih. Waalaikumsalam Ibu Lin Maida, monggo. Nah, semuanya saya sudah jawab, dan pada malam hari ini tidak terasa waktu jualah yang akan memisahkan kita. Jadi intinya ya Bu, tadi godaan setan itu datang pada saat apa? Bangun tidur, pada saat mau maghrib. Dan ketiga, pada saat di dalam tidur, mau tidur, dan sebagainya. Maka hati-hati di saat itulah dikenceng-kencengkan, yaitu apa? Tentang doa kita. Ya, itu saja yang saya harus sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang kurang-kurang, monggo bisa dilihat HP saya ada di ini. Kalau mau berteman, monggo di follow. Dan kita sampai jumpa di besok insya Allah di gelombang yang sama. Yaitu apa? Gelombang 1, gelombangnya Allah, yaitu apa? La ilaha illallah. Terima kasih sekali lagi, semoga pertemuan ini barokah dan semoga kita diberi kekuatan untuk bisa menyampaikan, dan hati kita diberi adem, ayem, tentrem oleh Allah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Panjang umur, barokah, sehat, walafiat, rezeki melimpah, barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.